Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kafis Robani. Di sini saya membuat video ini bertujuan untuk yang pertama untuk menyelesaikan tugas daripada mata kuliah saya yaitu Applikom. Yang kedua, saling sharing aja sih sebenarnya. Yang dimana kita ingin mencari data atau mengolah data melalui JSP. Yang dimana pengolahan data ini kita akan mencari validitas, reliabilitas, lalu uji asumsi dan uji hipotesis. Nah, uji asumsi ini kita ingin cari dua, yaitu uji normalitas dan uji linearitas, teman. Oke, kita langsung mulai aja teman-teman ya. Tanpa lama-lama, di sini saya udah punya hasil data penelitian, yaitu adalah yang pertama, variabel pertama itu FOMO, dan variabel kedua itu adalah canduan media sosial. Oke, langsung aja kita masukkan data FOMO-nya ya teman-teman ya. Nah, karena yang pertama, variabel pertama itu adalah kita FOMO, jadi kita akan mencari validitas FOMO-nya. Copy, kita menggunakan JSP teman-teman. Ini data, langsung kita salin aja untuk data variabel FOMO. Oke, langsung aja. Gimana sih cara untuk kita mencari validitas? Yang pertama kita analyze. Setelah itu kita ke regresi dan korelasi. Oke, langsung aja kita Ctrl A, kita pindahkan semuanya. Lalu settingan adalah disable correlation coefficient. Kita pakai percent. Additional option, kita di sini checklist report significance dan flag significant correlation. Yang dimana flag significant correlation ini bertujuan untuk membantu kita mencari data yang valid dan yang tidak valid. Nah, kedua adalah asumsi cek. Kita langsung cek saja dua-duanya teman. Ya, Sapiro Sapiro. Oke, dan ini hasil datanya. Bisa dilihat di sini adalah data yang valid, yang ada bintang-bintangnya nih. Ini adalah fungsi daripada flag signifikan. Yang valid ingin dibintang-bintangin, yang tidak valid tidak ada bintangnya. Nah, kenapa bisa dibilang valid atau tidak valid? Data bisa dibilang valid ketika nilainya hasil hasil data persen R-nya ini di atas daripada 0,3. Nah, kita lihat di item nomor 7 dan 8 ini nilainya atau hasil nilainya dari persen R ini adalah di bawah 0,3. Seperti itu. Yang dimana saya saya to say sorry, nah itulah sorry buat kolom 7 atau item 7 dan 8 tereliminasi atau bisa dibilang tidak bisa digunakan. Seperti itu, teman-teman. Oke, setelah kita tahu data mana yang valid dan atau item mana yang valid dan item yang tidak valid, kita langsung pergi kepada reliability. Oke, dan kita masukin semuanya kecuali data atau item yang tereliminasi. Tadi kan 7 dan 8. Dan total tidak digunakan ketika untuk mencari reliabilitas. Lalu kita sini analyze, settingannya adalah coefficient alpha. Oke, ini dia hasilnya teman-teman. Di sini dapat dilihat estimate-nya di sini adalah 0,698 yang di mana hal ini terlihat daripada konsistensi daripada item di sini teman-teman. Karena dilihat di sini dari standar deviasi errornya itu adalah 0,067 yang dimana item-item pada data FOMO itu melihatkan konsistensi daripada item ini yang dimana hasilnya cukup baik teman-teman ya dan bisa untuk dipakai. Oke? Oke.
Berarti dari item ini terlihat konsistensi dan ya cukup baik gitu sebetulnya. Seperti itu teman-teman. Oke, langsung saja. Karena kita sudah mendapatkan validitas daripada variabel FOMO dan realitas terhadap variabel FOMO, kita langsung kepada mencari validitas reliabilitas data variabel kedua yaitu kecanduan media sosial. Oke, kita langsung new aja di sini new. Langsung kita masukkan variabel data variabel kecanduan media sosial. Oke, ini kita copy semua. Salin sama ya kayak sebelumnya teman-teman ya. Mencari validitas dan realitas sama di variabel pertama tadi. Kita langsung aja teman-teman ya, kita langsung analyze. Langsung ke regresi, korelasi. Kita pindahkan semuanya dan seperti biasa flag signifikan untuk membantu kita mencari validitas pada item yang mana dan yang tidak valid yang mana. Betul. Oke, ini hasilnya kita lihat di pada total dari persen R-nya kita lihat item yang menunjukkan validitas itu hampir semua ya teman-teman ya. Namun di item nomor 10 itu tidak valid. Kenapa? Karena hasil persennya ini adalah di bawah 0,3. Yang dimana item nomor 10 ini harus tereliminasi teman-teman. Karena kita sudah tahu yang valid mana yang tidak valid yang mana, langsung aja kita ke reliabilitas. Lalu unidimensional reliability, masukkan semua kecuali item yang tereliminasi dan total ya teman-teman ya. Kita setting dulu analyze coefficient alpha. Oke, hasilnya dari estimate ini adalah 0,802 yang dimana rata-rata nilai daripada item adalah 0,780 0,808, 0,774 yang dimana ini memperlihatkan konsistensi yang baik pada item tersebut dan ya bisa digunakan alat ukurnya bisa digunakan atau item yang bisa digunakan dan memperlihatkan konsistensi yang baik. Seperti itu teman-teman. Oke, kita sudah tahu nih valid dari kedua variabel ini valid dan reliabilitas sudah kelihatan. Kita langsung saja masuk kepada uji asumsinya teman-teman ya. Uji asumsi. Oke, langsung saja kita mencari uji asumsinya teman-teman. Kita new dulu. Pada uji asumsi ini teman-teman, kita masukkan total daripada kedua variabel. Apa ya? Oke, kita masukkan yang pertama tadi FOMO dulu. Variabel FOMO-nya, totalnya aja ya teman ya. Kita masukkan, kita copy maksudnya. Lalu yang kedua kita masukkan total daripada data variabel kedua itu media sosial. Kita setting dulu sebentar.
Oke, langsung saja kita mencari normalitas dari data ya. Apakah data kedua variabel ini normal atau tidak, gitu teman-teman ya. Langsung saja kita ke analyze caranya untuk mencari normalitas daripada data yang ada. Terus kita ke deskriptif statistik. Lalu kita masukkan kedua variabel ya teman-teman. Ya sih. Nah, kita masukkan kedua variabel. Settingannya kita setting dulu. Terus seperti ini. Di sampel size kita ada valid missing di checklist. Central tendency itu kita checklist yang mean. Dispersion kita checklist standar deviasi maksimum dan minimum. Lalu distribution, nah, di quantity list ini nggak sudah checklist nggak apa-apa. Distribution kita checklist subprioritasnya. Oke, di sini kita lihat ya teman-teman ya caranya, eh, cara melihat hasilnya yaitu kita lihat p-value of subperiodnya teman-teman. Kita lihat di FOMO menunjukkan nilai 0,549. Nah, yang gimana data FOMO ini berdistribusi normal. Loh, kok bisa berdistribusi normal? Karena 0,549 ini atau hasil data FOMO ini menunjukkan bahwa nilainya lebih besar daripada 0,05, teman-teman. Jadi bisa disimpulkan bahwa hasil data FOMO ini berdistribusi normal. Seperti itu. Lalu untuk variabel yang kedua, media sosial. Terlihat di sini p-value of stock nya di sini dia nilainya adalah 0,489. Ya di mana ini lebih besar daripada 0,05 yang berarti data variabel media sosial berdistribusi normal juga, teman-teman. Jadi disimpulkan bahwa kedua variabel ini berdistribusi normal yang dimana nanti kita mencari uji hipotesisnya menggunakan uji parametrik, teman-teman. Seperti itu. Oke. Setelah kita mencari uji normalitas, langkah selanjutnya kita langsung mencari uji linearitas. Langsung kita caranya itu kita ke regresi, langsung linear regression. Oke. Nah, sebelum sebelum teman-teman ini ke linear ini, teman-teman harus tahu nih variabel mana yang dependent, gitu, teman. Nah, karena di penelitian saya atau data saya itu yang independen variabelnya adalah media sosial, jadi kita taruh media sosial di sini dan FOMO di covariate. Lalu ke settingannya, statistik, di model summary-nya kita checklist R-squared change dan ya seperti ini teman-teman. Oh, deskriptif ya. Di plots kita nyala atau checklist residual versus predicted. Oke, bisa dilihat di sini ya teman-teman ya. Hasil daripada uji linearitas adalah dilihat dari grafik ini. Pada grafik, berdasarkan grafik residual versus predicted ini adalah yaitu dilihat dari sebaran titik-titik residualnya. Terlihat nampak acak gitu teman-teman ya. Acak dan menyebar secara merata di sekitar garis horizontal teman-teman. Dan tanpa membentuk pola tertentu gitu. Nah, maka dari itu model regresi memenuhi asumsi linearitas. Karena di sini tidak ada pola yang menunjukkan bahwa hubungan antara variabel prediktor dan variabel dependen yang bersifat linear. Jadi dapat disimpulkan bahwa kecanduan medsos memiliki hubungan positif yang cukup kuat terhadap FOMO. Seperti itu teman-teman. Lalu setelah kita tahu nih bahwa uji linearitasnya ini
daripada kedua variabel ini bersifat atau mempunyai hubungan positif yang cukup kuat, dan media sosial ini memiliki hubungan yang kuat lah terhadap FOMO, lalu kita langsung cari aja uji hipotesisnya teman. Oke, langsung saja kita ke cari uji hipotesis. Caranya yaitu ke regression, lalu lalu kita korelasi. Kita masukin kedua variabel, teman. Oke, jaringan seperti ini kita pakai person udah pasti. Lalu kita ke asumsi check. Stapiro, stapiro. Oke, ini dia hasil uji hipotesisnya. Kita lihat daripada ini teman-teman ya, persen R. Sini menunjukkan bahwa persen R-nya adalah 0,587% R pada medsosnya 0,587 yang dimana lebih besar daripada 0,05, yang berarti media sosial memiliki hubungan secara statistik yang baik terhadap FOMO, yang dimana uji hipotesisnya berarti diterima ya teman-teman ya. Jadi ini media sosial, maksudnya variabel medsos itu berhubungan terhadap FOMO, yang dimana HA atau datanya diterima dan HO datanya tertolak ya teman-teman. Jadi medsos ini berhubungan sama data FOMO. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin segitu aja dari penjelasan penjelasan saya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman, karena kita sama-sama belajar dan tidak ada yang saling menggurui ya teman-teman ya. Oke, kalau ada salah mungkin bisa dikoreksi dan bisa dikomen nanti salahnya di mana dan bisa dibenarkan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.